Shalom teman-teman semua, shalom juga Bapak Rosen yang terkasih, Bapak Pendeta Sony Kristiantoro, Bapak Pendeta Ishak Latu, dan juga para kakak Astos, yakni Kak Ian, Kak Piko, Kak Krisye, Kak Kesya, Kak Ripka, dan Kak Petra, yang telah mengajar dan membimbing kami dan memotivasi kami dalam menambah wawasan kami terkait dengan perkembangan sejarah gereja yang ada di Indonesia. Besar harapan kami, kelak ilmu yang kita pelajari saat ini dapat berguna untuk masa depan kami dan kehidupan kami selanjutnya. Di sini kami selaku kelompok 8 akan memaparkan materi terkait dengan kekristenan yang ada di Nusa Tenggara dengan judul Gereja di Timur dan sekitarnya sampai dengan penyerahannya kepada GPI sekitar tahun 1800 sampai dengan 1860. Gereja di Nusa Tenggara dan Timur sejak sekitar tahun 1860 dan juga pekabaran Injil dan gereja di Sumba. Di sini kami kelompok 8 tersusun dari Richard Timothy Meok, JC Rebecca Sinaga, Jensen Sitohang, Melva Sufmera, Fenty Taneo, Yosep Tinambunan, dan juga Yulianti Riung. Kita masuk dalam poin pertama, yaitu gereja di timur dan sekitarnya sampai penyerahannya kepada GPI sekitar tahun 1800 sampai dengan 1860. Jadi di sini pada saat itu Belanda cuma menguasai beberapa daerah dengan Kupang sebagai pusatnya. Di samping itu ada Pulau Rote. Pedalaman timur bahkan sama sekali belum tersentuh oleh orang Belanda, baik itu secara politik, ekonomis, dan secara agamis. Dilihat dari segi ekonomis, daerah di pulau-pulau timur tidak ada artinya bagi Belanda. Ini berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di Maluku dan Minahasa, karena di sana lebih terdapat banyak rempah dibandingkan dengan yang ada dalam Pulau Timur. Mereka mempertahankan kekuasaan mereka di Pulau Timur dengan maksud dan tujuan untuk mencegah penambahan wilayah atau kekuasaan oleh bangsa Portugis yang saat itu berada di Timur Timur, dan juga untuk mencegah masuknya bangsa Inggris yang saat itu berada di Australia Utara. Walaupun sudah dikenal banyak di sana selama kurang lebih hampir 2,5 abad dan sudah ada jemaat di daerah Kota Kupang, Babau, dan Pulau Rote, dan jumlah orang Kristennya hampir kurang lebih 10.000 orang. Pada tahun 1819, pemerintah mengangkat R. Le Brun yang saat itu sedia untuk bekerja sebagai pekabar Injil di Maluku menjadi pejabat pendeta di Kupang. Dalam pekerjaannya, Le Brun mengikuti pola Ham dan Helendor yang membangun kembali jemaat-jemaat yang sudah ada, terutama jemaat di Kupang, melalui khotbah-khotbah, pertemuan-pertemuan doa, katekisasi, dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah dan menyediakan bacaan untuk orang Kristen. Maksud Le Brun ialah supaya jemaat Kristen yang ada di Kupang menjadi pangkalan untuk pekabaran Injil. Pertemuan-pertemuan doa diarahkan ke situ sebab nyanyian pekabaran Injil tadi dikhususkan dipakai dalam pertemuan-pertemuan itu. Dalam misi pekabaran Injil ini, Le Brun banyak sekali mendapat tantangan dan halangan. Le Brun meninggal sesudah utusan-utusan baru mulai bekerja sekitar tahun 1829. Setelah itu dia diganti oleh Terlinden, dan Terlinden meninggal 3 tahun sesudah itu. Penggantinya seorang yang kurang bijaksana, yakni dari 15 orang yang diutus NZG ke timur tahun 1829 sampai dengan 1850. Orang-orang ini enggan pergi ke kota yang kurang sehat. Mereka tinggal di Jawa, 2 orang meninggal di timur, 4 orang melarikan diri dari timur karena tidak tahan di sana. Para pekerja di pulau-pulau barat daya seperti Moa dan Eti menderita akibat bencana alam, kelaparan, dan karena dimusuhi oleh penduduk sekitar. Mereka ditarik kembali ke Ambon pada tahun 1841, dan para sendeling yang ditempatkan di Pulau Rote dihalau oleh angin taufan, kebakaran, dan penyakit.
Mengenalkan karya Kristus juga usaha mendidik dan memperadabkan manusia. Le Bruyne atau penggantinya sibuk mendirikan dan mengurus sekolah-sekolah. Mereka memakai bahasa Melayu sebagai bahasa gerejani, walaupun di situ banyak orang yang tidak mengerti. Dan tahun 1850, dalam organisasi gereja, dibentuk suatu majelis gereja di Babau. Dalam hal pekerja-pekerja Indonesia, mereka dikecewakan oleh kelakuan buruk hampir semua guru. Tetapi seorang murid Le Bruyne, yakni SD Pello, bekerja dengan sangat tulus. Dan tahun 1847 ia diangkat menjadi sendeling pembantu. Maluku dan Minahasa dan Kepulauan Timur merupakan daerah kegiatan NZG dalam bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda atau GPI. Tetapi pekerjaan di Timur berbanding terbalik dengan yang ada di Minahasa, karena para sendeling tidak berhasil memasuki dunia orang-orang Timur asli yang beragama suku. Dan pekerjaan di jemaat sudah berdiri sejak zaman VOC, berjalan tersendat-sendat. Tradisi zaman VOC belum berhasil diganti dengan pola sendeling baru. Akhirnya NZG dalam tahun 1850-an menarik diri dari timur dan lapangan ini kembali menjadi daerah GPI semata-mata. Selanjutnya, poin kedua mengenai gereja di Nusa Tenggara dan Timur Timur sejak sekitar 1860 akan disampaikan oleh teman saya. Gereja di Nusa Tenggara dan Timor Timur sejak 1860. Pulau Timor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh berbagai orang dengan latar belakang suku dan bahasa yang berbeda. Di antaranya, suku Timor menggunakan bahasa Dawan, suku Belu menggunakan bahasa Tenun, suku Rote menggunakan bahasa Rote, suku Sawu menggunakan bahasa Sawu. Sedangkan suku Alor menggunakan 5 bahasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu Kupang dihuni oleh berbagai orang yang berasal dari dalam daerah dan luar daerah. Contohnya seperti orang-orang Jawa, orang Rote, orang Sumba, dan Alor. Saat itu, Kupang tidak terlalu mementingkan ekonomi seperti orang-orang Maluku dan Minahasa. Hal ini menyebabkan Kupang dengan mudah dikuasai oleh Belanda. Selain Kupang, Rote dan Sawu juga dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, gereja dan sending pada tahun 1860 sampai 1910. NSG yang diutus berangkat dari Pulau Timor pada tahun 1858, di mana pada saat keberangkatan NSG, orang Kristen di Pulau Timor kurang lebih 2.000 jiwa, sedangkan di Pulau Rote berjumlah kurang lebih 8.000 jiwa. Sehingga orang Kristen yang berada di Timor dilayani oleh GPI. Pada tahun 1861 sampai 1863, Eser menjabat sebagai seorang residen di Timor. Sehingga pada tahun 910 ditetapkannya seorang pendeta bantu yang membantu melayani di Kupang dan Babau. Sedangkan di Pulau Rote belum ada pendeta yang melayani, sehingga pada tahun 1877 GPI menempatkan pendeta bantu di Pulau Rote. Reser adalah salah satu orang yang berjiwa penginjil, sehingga ia dengan mudah mengarahkan orang Kristen di Timor melakukan pekabaran Injil agama Kristen di tengah-tengah orang kafir. Dan Eser mulai melakukan pekabaran Injil di Pulau Sawu, di mana zaman Komponi sudah lenyap dan di Pulau Sawu, tetapi ia berusaha dan mendorong kepala-kepala agar dapat membangun sebuah sekolah di Sawu, dan ia mendatangkan seorang guru dari Ambon. Poin yang ketiga adalah tenaga pribumi. Pada tahun 1899 telah dibagi 34 jemaat dengan jumlah kurang lebih 15 jiwa dan yang beragama Kristen.
Poin yang ketiga yaitu tenaga pribumi. Pada tahun 1899 telah dibagi 34 jemaat dengan berjumlah kurang lebih 15 jiwa orang-orang yang beragama Kristen. 15 jiwa orang-orang yang beragama Kristen terbagi dari Pulau Timor yang berjumlah kurang lebih 3.500 jiwa. Pulau Sau adalah kurang lebih 8.000 jiwa dan Pulau Minahasa kurang lebih 4.000 jiwa. Sehingga pada tahun 1902 didirikannya pendidikan pendeta pribumi. Dibagi mulai dari 4 tahun di Rote Ba'a pada tahun 1920 dan dipindahkan ke Kupang pada tahun 1936 yang bertempat di Soe. Poin yang keempat yakni metode kerja. Pada tahun 1860 sampai 1910 seluruh tenaga kerja menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keseharian mereka. Sehingga hal ini menyebabkan pekabaran Injil juga berubah menjadi asing, akan tetapi sebagian daerah dilayani dengan bahasa pribumi. Sehingga pada tahun 1910, pemerintahan Belanda mulai membiarkan masyarakat pribumi untuk hidup menurut budaya dan cara mereka sendiri. Dan pada tahun 1905 sampai 1910 Pulau Timor didiamkan sehingga raja-raja dapat memerintah dan akan tetapi diawasi oleh raja-raja dapat memerintah tetapi tetap diawasi oleh orang Belanda. Sehingga dengan berjalannya waktu gereja mulai mempertimbangkan bahasa daerah dari berbagai suku masing-masing yaitu bahasa Timor. Dengan adanya perubahan yang terjadi, pertambahan orang Kristen di Pulau Timor hampir mencapai 57.000 jiwa. Poin yang kelima yakni pembaptisan massal. Peluasan yang terjadi di Tansia dengan pembaptisan massal sehingga banyak orang yang dibaptis, sehingga pendeta Belanda sangat sibuk. Hal ini menyebabkan karena hanya pendeta Belanda sajalah yang dapat melakukan pembaptisan kepada orang-orang Kristen. Walaupun jumlah pendeta tidak lebih dari 7 orang. Syarat yang ditetapkan oleh pendeta Belanda untuk orang-orang yang dibaptis adalah cukup orang-orang menyerahkan benda-benda yang berkaitan dengan agama, bahasa Timor Loe, dan doa Bapa Kami dihafal menggunakan bahasa Melayu. Mengapa orang-orang yang ingin dibaptis harus menguasai bahasa daerah? Karena sesuai dengan tradisi sending, orang-orang dari suku-suku tertentu harus mendalami bahasa Timor atau bahasa Dawan. Hal ini bertujuan agar pada tahun 1924 Timor Fembon mengadakan kongres di Kupang, sehingga hal ini menyebabkan pada tahun 1931 murid-murid Stoffel di Kupang melawan pimpinan Belanda sedemikian rupa sehingga sekolah ditutup selama 4 tahun dan dibuka kembali pada tahun 1935 di Kapan, dan pada tahun 1936 dipindahkan lagi ke Soe. Hal ini menyebabkan pengurus PGI menganggap Timor belum matang karena sebelum semaju kedua daerah itu, yaitu Minahasa dan Maluku, mereka meningkatkan kedudukan pada pendeta pribumi dan menambah jumlah jemaat yang bermajelis dan membentuk Dewan Resort. Pada tahun 1938, mulailah diambil tindakan konkret pada tahun itu. Untuk pertama kali dikumpulkan perhimpunan kelengkapan yang terdiri dari orang-orang Belanda dan Indonesia. Rapat memilih majelis penolong selaku badan
penasehat bagi pendeta, ketua di Kupang. Gereja di Timor menetapkan peraturan AM yang sederhana, yaitu pada tanggal 21 Januari 1943. Sesudah ditetapkan peraturan gereja yang lengkap oleh Perhimpunan Kelengkapan dan oleh Proto Sinode pada tanggal 31 Oktober 1974, didirikannya sebuah gereja Masehi Injil di Timor. Gereja ini meliputi wilayah Timor, Flores, Alor, dan Panat, Rote, Sabu, dan Sumbawa. Tempat ketua sinode tetap diduduki seorang Indonesia, yaitu Pendeta J.L. Abineno, dan pemerintah mengakhiri pembayaran gaji dari Saman Negara. Salah satu hal yang menjadi tanggung jawab GEMIT ialah pekabaran Injil kepada penduduk NTT. Pada tahun 1950, pertumbuhan gereja tidak banyak melebihi laju pertambahan penduduk. Dalam hal pekabaran Injil di dalam organisasi dan keuangan, gereja terasa sekali terpengaruh warisan di zaman Belanda. Di dalam PGI, jaringan organisasi terdiri dari pejabat-pejabat gereja, bukan dari majelis-majelis beranggota kaum awan. Sehingga pada tahun 1947 gereja memperoleh organisasi berpola Presbiter G30S atau Gerakan 30 September. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pekabaran Injil dan juga gereja di daerah Sumba. Jika kita perhatikan lagi pada masyarakat Sumba, ini ternyata terdapat orang Sumba asli, di mana mereka tidak menganut agama Islam, dan susunan masyarakat terbagi menjadi 3 tingkat dengan perbedaan yang tajam. Hal ini terlihat kontraks ditandai dengan perbedaan bahasa kebudayaan antara Sumba Timur dan Sumba Barat. Di Sumba juga ternyata terjadi perdagangan budak oleh orang-orang merdeka. Pada tahun 1906, pemerintahan mengirim tentara ke Sumba dengan niat menaklukkan para raja dan menegakkan Pas Nederlandika. Dan bersama dengan Raja Sau, mereka melakukan transmigrasi orang Sau ke Sumba, berniat untuk mengurangi peperangan dan perampokan budak. Namun, karena orang Sumba tidak mau mendengarkan Injil karena permusuhan dengan orang Sau, hal tersebut membuat kecewa Van Alpen dan para jending gereja, sehingga mereka hanya bisa mengasuh para jemaat Sau yang saat itu juga keadaannya menyedihkan. Para jendeling juga berniat menjalani hubungan untuk mempelajari bahasa dan adat istiadat Sumba. Pada tahun 1915 dibaptislah orang-orang Sumba pertama, yang sebelumnya yaitu pada tahun 1890-an. Sudah dibaptis juga ada satu orang Sumba yang tinggal dalam lingkungan kampung-kampung Sau. Sama seperti di Jawa Tengah, jemaat Kabaniru dinyatakan telah berdiri sendiri pada tahun 1916, yang juga saat itu ditabiskan menjadi penatua dan diaken. Lalu tahun 1941 diterbitkanlah nyanyian rohani dalam bahasa Kambera dan memakai gaya bahasa Sumba. Dalam penerbitan tersebut terlibat juga orang Sumba. Saat itu nasib orang Sumba sangat berat karena mereka sering dicurigai sebagai mata-mata sekutu. Tetapi hal tersebut tidak menurunkan proses kemandirian gereja di Sumba. Malahan semakin mempercepat kemandirian gereja di sana saat Perang Dunia Kedua. Para jemaat-jemaat Sumba tetap melangsungkan hidup meski ada salah satu dari guru mereka yang dibunuh oleh Jepang. Tak membuat mereka mundur. Justru dari hal tersebut muncullah sinode pertama, yaitu GKS yang mandiri, di mana GKS ini meneruskan kerja sama dengan jending, dan para pendeta jending juga menjadi pembantu dan penasihat bagi para jemaat GKS. Para jending juga membantu dalam hal perekonomian dan pendidikan, serta pekabaran Injil. Mereka juga membantu sektor pertanian masyarakat Sumba. Banyak sekali tantangan dan persoalan yang dihadapi para jemaat di gereja Sumba, yang jika hal itu terus-menerus terjadi akan mengakibatkan perpecahan antara sesama mereka. Namun, pendeta jending memberi ketegasan dan hal tersebut dan tetap berusaha mencari solusi bagi mereka.